lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Tadi sudah sampai di perlintasan di Ageng Mangir. Nah, ini peninggalan, bekas peninggalan. Sekarang kita berada di daerah Mangir ya. Mangir ini terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta. Tepatnya di sekarang Kabupaten Bantul. Nah, mengapa Mangir ini menjadi menarik? Terutama adanya kisah antara Ki Ageng Mangir IV, Ki Ageng Wonoboyo III, dan Panembahan Senopati Raja Mataram. Maka kisah ini banyak diangkat di dalam ketoprak, sandiwara, dan macam-macam. Sebenarnya Mangir ini desa semacam pedesaan yang tentram, asana dulunya seperti terpencil ya. Ya, Mangir itu sebuah dusun ya, sebuah pedukuhan ya itu. Dan di sini ternyata banyak pohon mangir, sehingga disebut pedukuhan Mangir. Pohon mangir sebagai alat kecantikan untuk lulur mangir. Tapi punya greget di dalam sejarah. Sejak Raden Megatsari, putra dari Prabu Jaya Terima, Raja Majapahit, menggembala sampai ke Mangir ini. Terus beliau beradaptasi sama penduduk setempat, ikut mengembangkan olah pertanian, olah hasil bumi di daerah Mangir ini. Sejak itu Pangeran Megatsari ini dikenal sebagai Ki Ageng Mangir I. Bahkan dijuluki sebagai tokoh Mangir. Jauh sebelumnya Mataram belum ada, belum berdiri, masih berupa hutan. Kota gede sekarang masih berupa hutan mentau. Tapi desa Mangir ini udah berkembang. Sejak ada Ki Ageng Mangir I yang ditokohkan sama masyarakat setempat. Ada Mangir I, kemudian melakukan punya anak putih, nikah sama keponakannya Ki Ageng Wonoboyo. Ki Ageng Wonoboyo menggantikan Ki Ageng Mangir I, maka dinamakan Ki Ageng Mangir Wonoboyo
pertama, turun kedua, ketiga. Nah, ini yang menjadi legendaris ini kisah Ki Ageng Mangir orang Ponorogo ketiga ini. Sebab waktu itu di Kota Gede berdiri Kesultanan Mataram itu. Sejak Mataram berdiri, Mataram mengembangkan pengaruhnya di seluruh Jawa. Banyak daerah-daerah bagian timur Jawa menjadi takluk dan jadi Mataram, termasuk Jawa Tengah sini semua tunduk pada Mataram. Di saat Mataram lagi puncak-puncaknya, lagi tersohornya, tiba-tiba ada laporan dari Unggawa Mataram kepada Raja Panembahan Senopati bahwa tidak jauh dari pusat kerajaan Mataram Kota Gede ini berdiri semacam komunitas orang-orang sakti yang dipimpin Ki Ageng Mangir Ponorogo ketiga. Terus Panembahan Senopati kirim utusan memerintahkan sekarang ada kerajaan Mataram ini. Kerajaan Pajang sudah di bawah kerajaan Mataram. Nah, dimohon Mangir ini karena dulu bekas wilayah kerajaan Pajang, sekarang berada di bawah kerajaan Mataram. Utusan berangkat menemui Ki Ageng Mangir. Konon disampaikan pesan Panembahan Senopati sebagaimana tradisi dikemukakan. Apa jawabnya Ki Ageng Mangir Ponorogo III itu? Ya udah, nggak apa-apa, berdiri di Mataram, udah berdiri aja. Yang penting Mangir ini, ya Mangir. Ini kampung Mangir ini biar kami urus sendiri. Artinya Mangir seakan-akan terpisah dari kekuasaan Mataram. Utusan laporan ke Panembahan Senopati, begitu dapat Paduka Mangir mengatakan ya Mataram, Mangir. Terus loh, menjadi perhatian Senopati. Ini kok apa kelebihan Mangir kok sampai nggak mau di bawah Mataram ini apa? Dikirim tirik sandi atau patah-patah kerajaan. Setelah dikirim patah-patah, dapat informasi Mangir ini dipimpin oleh Ki Ageng Mangir yang terkenal sakti, mempunyai tombak Kiai Baru Ginting atau Baru Kuping. Ini
ombak yang hebat kala itu. Maka ada manusia Senopati agak laku. Ini apa karena dia merasa kuat, terus tidak mau juga Mataram itu. Beberapa kali dikirim pasukan untuk mencoba menjajaki kekuatan makanya ada apa. Tapi utang laporan ke Pangeran Senopati sama saja nggak dianggap sama Agen Mangir. Nah ini sejak itu Panembahan itu Senopati penasaran apakah ditundukkan secara serang kekuatan para judet apa gimana, minta nasihat ke para sepuh-sepuh, di antaranya Ki Ageng Momangan, Ki Ageng Jurumartani ini menasihatkan Mangir jangan diperangi seperti perang melawan Pajang. Ini kalau kita Mataram ini kalah melakukan, kalau menang juga enggak undang. Mangir itu bukan kerajaan. Nah, sekali lagi kirim kekuatan Mangir. Nah, siapa Mangir? Kenapa kok ini Mataram ini selalu mengganggu kehidupannya Mangir? Padahal Mangir ini nggak punya, bukan kerajaan, nggak punya prajurit, kok sampai sebegitunya. Nah, terus dirunding, akhirnya dicari jalan halus. Melakukan Mangir ini cukup pakai diburu pengkoloni halus. Makanya dikirimlah Wutir Raja Roro Pambairun ini menyamar jadi raja. Terus dibentuklah rombongan keriting membawa alat peralatan gamelan, terus mengajarkan pertunjukan gaya sekitar Mangir ini. Makin terkenal pertunjukan Roro Pambairun ini sampai ke telinganya Ki Ageng Mangir. Makanya terus dipanggil rombongan penghibur itu ke rumah Ki Ageng Mangir. Ditanggap, terus suruh main gamelan di halaman rumah, di jamu secara baik-baik. Akhirnya Ki Ageng Mangir terkait sama Roro Pambairun ini. Singkat cerita, jadilah istrinya Ki Ageng Mangir. Setelah beberapa bulan ketahuan kalau
Rono Bambanyon ini ternyata putri dari Panembahan Sonopati. Maka kaget Mangir. Ini ada apa nih? Kok ada anak? Kok ngirim putrinya? Ini maksudnya apa ini? Yakin Mangir berpikir positif aja. Oh ini mungkin marah kamu si Panembahan Sonopati mengajak kita kekeluargaan. Jadi keluarga Panembahan Sonopati, keluarga Mangir jadi satu. Jadi sampai segitunya Ki Ageng Mangir ini selalu positif berpikir terhadap Mataram. Mungkin Ki Ageng Mangir juga merasa sebenarnya kan punya darah bangsawan Ki Ageng Mangir itu. Tapi sudah turun keempat. Nah, jadi masyarakat, jadi rakyat biasa. Nah, terus menghadapi Raja Mataram ini menganggap biasa saja. Nah, sebaliknya Mataram menganggap luar biasa nih. Si Mangir ini rakyat biasa kok kelihatannya bertingkah seperti pemimpin kerajaan besar saja. Nah, jadi dua persepsi yang berbeda nih. Memang di jalan kisahnya pun Ki Ageng Mangir itu punya pengaruh tidak di kampung Mangir aja, setidak-tidaknya para Demang sekitarnya ini pada hormat semua sama Ki Ageng Mangir. Sampai Gunung Kidul, sampai Purworejo, sampai Ponorogo, hormat sama Ki Ageng Mangir. Bukan hormat sebagai raja, tapi hormat sebagai orang sakti yang rendah diri, orang yang bersahaja, egaliter ya. Nah gitu, sebaiknya Raja Mataram ini merasa sepelekan ya. Ini kok Raja Mataram kok ada sebagian darah kecil kok nggak ngakui, nggak mau tunduk. Nah ini dua hal ini yang akhirnya jadi seperti sengketa politik. Singkat cerita, Ki Ageng Mangir dibujuk sama istrinya Rono Bambanyon supaya menghadap romonya Panembahan Sonopati di Mataram. Lama-lama Ki Ageng Mangir nuntur, ya saya menghadap kepada romo kamu di Mataram, sampaikan ke ayah kamu kita menghadap kapan putihnya menghadap. Nah, terus diatur hari menghadapnya, terus
melakukan upacara. Masyarakat di sekitar Mangir menambut dengan sukacita. Semua seakan-akan ikut mengawal, ikut mengantar ini pasangan Ki Ageng Mangir Rata Tembajon ini. Jadi bisa Mangir ke kota gede, ibu kota Mataram. Rombongan terus akhirnya sampai ke Jepang Mataram. Setelah sampai ke Jepang Mataram, disambut sama prajurit keraton, terus disampaikan kan Ki Ageng Mangir bawa tombak pusakanya itu. Ki Ageng Mangir diminta untuk menyimpan di tombak pusaka di tempat yang sudah disediakan oleh pihak Mataram. Nah, Ki Ageng Mangir turut aja, nggak berpikir rencana, mungkin ini sekedar tata cara pengobatan biasa di dalam tata krama kerajaan baru. Diserahkan, terus Ki Ageng Mangir berdua sama Rata Tembajon masuk ke keraton sampai ke suatu ruangan. Sementara nunggu Panembahan Senopati, tiba-tiba masuk dah kota adik Rata Tembajon yang namanya Raden Ronggo. Raden Ronggo ini terkenal orang saksi. Raden Ronggo ini putra jadi Panembahan Senopati, konon dari perkawinannya dengan Ratu Roro Kidul. Ada suksesi lain Panembahan Senopati sama putrinya Ratu Kayamat. Nah, ini mungkin nanti pembahasannya di lain waktu. Nah, sifat Raden Ronggo ini orangnya terkenal emosian, taman tinggi, suka nempereng orang, suka mukuli orang sampai mati. Pokoknya selalu bikin onar, merasa dia orang yang paling sakti. Atau ada orang terkenal sakti, selalu dihabisin. Nah, dia sudah mendengar Ki Ageng Mangir ini orangnya terkenal sakti. Raden Ronggo ini tidak terima, dicoba siapa yang lebih sakti daripada saya ini. Akhirnya sebelum Panembahan Senopati datang masuk ke ruangan, didului Raden Ronggo. Ditantang ini Ki Ageng Mangir. Tiba-tiba diserang di Pamerung, bilang ini adik saya, adik kandung saya. Ki Ageng Mangir menghormati, siapa-siapa nggak melawan, biarkan aja ini, merasa dia sakti juga.
Padang yo anak-anak kemarin sama tahunya pada nongko serius mengaji ngajar si Ageng Ngamagen. Sangking Ageng Mangen enggak ngelawan makin marah, maka dipegang kepalanya Kageng Mangen, dibenturkan di batu ampal tempat duduknya Panembahan Senopati sampai batunya kembali bengkok pun kedekatan sampai sekarang di Kota Gede masih diabadikan. Seketika meninggal si Kageng Mangen. Nah, begitu tahu ribet-ribet, Panembahan Senopati masuk loh. Ini ternyata nggak ketotong nasibnya Kageng Mangen ini. Nah, untuk menyembunyikan rahasia keluarga ini, maka ditutup nih aib ini, dilaporkan keluar. Ini tidak ada apa-apa. Tapi di luar beritanya macam-macam. Beritanya Ki Ageng Mangen dibunuh sama Panembahan Senopati sewaktu sungkem. Ini versi yang kuat sampai sekarang beredar turun-menurun. Yang tertulis dalam buku-buku sejarah Mataram justru dikatakan Ki Ageng Mangen dibunuh oleh Panembahan Senopati, dibenturkan kepalanya sewaktu sungkem, dibenturkan di batu ampar. Nah, ini ada tafsir sejarah kemungkinan ini justru yang dianggap resmi, dianggap valid, yaitu justru dipublikasi ke masyarakat bahwa Panembahan Senopati lebih sakti daripada Ki Ageng Mangen. Jadi mungkin sengaja dipublikasi begitu untuk menunjukkan pada masyarakat waktu itu supaya melihat Panembahan Senopati ini adalah raja yang saksi mengalahkan kesaktian Ki Ageng Mangen yang sebelumnya memang sudah tersohor di kalangan para pendekar saksi waktu itu. Ya, mana yang benar, tapi secara tertulis yang di buku-buku adalah itu. Kesimpulannya, alangkah naibnya kalau benar-benar Ki Ageng Mangen meninggal karena dibunuh oleh Panembahan Senopati dengan cara yang tidak beradab. Hipotesis saya yang paling mungkin adalah bahwa Ki Ageng Mangen terbunuh karena ulah Raden Ronggo yang menunjukkan perangai sehari-harinya selalu bergelimang dengan kekerasan dan tingkah laku yang tercela. Disahkan bahwa setelah peristiwa terbunuhnya Ki Ageng Mangen, Panembahan Senopati merasa kewalahan selama ini
mendidik putranya yaitu Raden Ronggo yang selalu membuat katuan di Mataram. Maka kemudian Panembahan Senopati meminta Kanjeng Ratu Kidul menyerahkan nasibnya mendapat petunjuk dari Kanjeng Ratu Kidul. Raden Naga disuruh bertapa di sebuah gua di Imogiri. Terus akhirnya berangkatnya Raden Rangga bertapa di sebuah gua di Imogiri. Ketika Raden Rangga bertapa di gua, didatangi ular naga besar. Terjadilah perkelahian yang hebat. Akhirnya Raden Ronggo tewas meninggal seketika itu. Maka berakhirlah kisah Raden Ronggo. Mataram berduka sedalam-dalamnya. Nggak ada lagi ini sebuah agen pemanan dan di Juru Partani terkenal orang yang waskito, yang bijaksana. Luwih sadurunge winarah, tidak mungkin berbuat yang tercela. Sedangkan Panembahan Senopati adalah orang terhormat sebagai pendiri Kesultanan Islam Mataram. Mengadah kisah tragis antara Ki Ageng Mangir, Panembahan Senopati dan Raden Ronggo di Kesultanan Islam Mataram. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.